Bab 1. Siapa laki-laki ini? Kota Brigil, suatu sore di akhir Oktober. Paparan cahaya terang yang menerpa wajah membuat senyum yang mengembang di wajah Irwandi semakin terlihat dalam. Dia begitu sumringah saat keluar dari taksi. Dia menarik kopernya, masuk ke dalam kompleks rumahnya setelah bertegur sapa dengan satpam. Saat berada di dalam lift bahkan dia masih berpikir, hari ini adalah hari Selasa, istrinya seharusnya masih bekerja. Nanti dia akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa sayuran, memasak makanan lezat untuk memberi kejutan kepada istrinya, kemudian membuka anggur merah milik mereka untuk menambah suasana romantis di antara keduanya. Sudah sekitar 1 minggu lebih dia tidak bertemu dengan istrinya, bagaimanapun juga dalam hatinya pasti ada rasa rindu kepada istrinya pasti juga merasakan hal itu kan. Dalam benaknya terbesit sosok istrinya yang sangat cantik dengan kulit putih mulusnya, tubuh seksinya, kedua kaki jenjangnya. Irwandi yang merasa bahagia dalam hatinya, bahkan tatapan kedua matanya menyiratkan senyum jahat kemudian membuka pintu rumah. Dia mengganti sepatunya dengan sandal rumah, kemudian masuk ke dalam dengan menarik koper yang dia bawa. Kedua matanya mendapati mangkuk yang berada di atas meja makan yang belum sempat dibereskan. Istrinya itu mungkin sudah sekitar 2 tahun tidak memasak di rumah. Beberapa hari yang lalu saat dia menelponnya, istrinya juga mengatakan jika dia selalu makan di luar, bagaimana mungkin ada makanan di atas meja makan. Rasanya istrinya juga tidak pernah mengatakan hal ini kepadanya saat ditelepon. Irwandi yang masih merasa curiga langsung melepaskan tangannya yang sedang menaruh koper kemudian berjalan mendekat ke meja makan. Terlihat di atas meja masih tercecer 4 sayuran dan 1 sup. Beberapa sayur itu adalah sayur yang biasa dimasak oleh istrinya dulu. Di atas meja juga terdapat 2 mangkok dan juga 2 gelas anggur. Masih lengkap dengan botol anggurnya. Irwandi mengulurkan tangannya meraih botol anggur di atas meja. Dia menggoyangkannya sedikit, dan ternyata di dalam botol itu sudah kosong. Kemudian dia mengangkat kembali 1 botol yang lain, dan terdengar suara air di dalamnya, sepertinya masih ada setengah anggur di dalam botol itu. Dia mengangkat ke atas botol anggur di tangannya, dan melihat jika itu adalah anggur yang diimpor langsung dari luar negeri. Rasanya botol itu terasa sangat akrab. Dia kembali meletakkannya di atas meja, kemudian berjalan menuju ke arah dapur. Dapur juga belum sempat dibereskan, terlihat sangat berantakan. Di samping tempat sampah bahkan terlihat ada 2 kardus kosong bekas anggur merah. Saat melihat kardus anggur itu, ujung bibirnya tertarik ke atas, dia tersenyum tipis. Irwandi membuka laci di dapur, di dalamnya hanya ada anggur merah biasa dan juga anggur putih, sedangkan anggur yang sempat temannya berikan kepadanya waktu itu sudah tidak terlihat lagi. Dia masih ingat saat temannya memberikan anggur itu kepadanya, dia bahkan sempat memasak masakan kesukaan istrinya, dan malamnya dia sudah bersiap untuk menemani istrinya minum sedikit, tapi istrinya mengatakan jika anggur ini kualitasnya lebih baik, jadi tidak rela untuk meminumnya saat itu kemudian hanya meletakkannya saja di laci dapur. Sekarang kelihatannya istrinya sudah rela untuk meminumnya. Kelihatannya tamu yang datang ke rumah ini adalah teman baik istrinya. Irwandi kembali tersenyum, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke ruang tamu. Terlihat di atas meja terdapat gelas teh, dan di sampingnya ada asbak. Di dalam asbak itu terdapat 2 puntung rokok, dan itu membuatnya terkejut. Siapa yang merokok di rumahnya? Saat berada di rumah istrinya tidak membiarkannya merokok. Meskipun temannya datang berkunjung, istrinya juga tidak berbelas kasih, dan tidak membiarkannya merokok di dalam rumah. Ini siapa yang berani merokok di dalam rumahnya? Siapa itu orangnya? Irwandi juga tidak akan bisa membayangkannya. Dia tidak bisa menebaknya, maka setelah istrinya kembali dia akan bertanya kepada istrinya. Siapa tahu setelah itu dia bisa merokok di dalam rumah, tidak perlu lagi bersembunyi di balik tangga. Sekarang masih harus membereskan kopernya kemudian membereskan rumah, setelah itu dia akan meminta jatahnya kepada istrinya.
Irwandi masuk ke dalam kamar dengan menarik koper miliknya, kemudian melihat selimut yang berada di atas kasur sangat berantakan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, ternyata saat dia tidak berada di rumah istrinya bersikap malas-malasan. Dia meletakkan koper di tangannya kemudian membuka pintu lemari. Saat dia membungkukkan badan bersiap untuk membuka koper, tanpa disadari dia melihat ada tas berwarna kuning di dalam lemari. Tas ini sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia merasa penasaran akan kapan istrinya membeli tas itu kemudian mengambilnya dan melihatnya dari dekat. Itu adalah tas tangan. Dia membuka resleting dalam tas itu. Tidak terlihat apapun di dalamnya, hanya ada kotak kecil berwarna merah di dalamnya. Dia mengambil kotak itu, karena terbungkus rapi jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Irwandi kembali meletakkan kotak itu ke dalam tas, kemudian meletakkan kembali tas itu ke dalam lemari pakaian. Itu mungkin adalah pemberian dari orang lain, Irwandi hanya menebaknya saja tapi tidak berpikir lebih jauh lagi. Dia membuka kopernya kemudian mengambil baju yang akan dia berikan kepada istrinya, menggantungnya di dalam lemari pakaian. Tiba-tiba dia menyadari jika di dalam lemari pakaian istrinya terdapat begitu banyak baju baru. Dia pasti memiliki kejutan. Masih dengan wajah berbinar penuh kepuasan di wajah Irwandi, dia meletakkan pakaiannya yang berada di dalam koper ke dalam lemari pakaian, menutup pintu lemari pakaian, kemudian menarik kopernya kembali ke ruang tamu. Dia kembali mengeluarkan peralatan mandi dan juga handuknya untuk ditata di dalam kamar mandi, meletakkan koper kosong miliknya di ruang kamar lainnya. Setelah membereskan semua barang-barangnya, Irwandi melepaskan jas yang dia kenakan dan bersiap untuk membersihkan rumah, berjalan ke meja di ruang tamu, saat dia mengambil asbak dan saat akan membuang isi di dalamnya ke dalam tempat sampah, dia melihat di dalam tempat sampah terdapat 2 kantong kecil berwarna merah, dan hal itu membuatnya terkejut. Tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia meletakkan kembali asbak yang sudah berada di tangannya, mengucek kedua matanya, membelalakannya, dan melihatnya sekali lagi. Ekspresi di wajahnya benar-benar berubah kali ini. Kedua matanya sedikit bergetar, plastik berwarna merah itu terasa sangat akrab baginya. Dia dan istrinya menggunakannya beberapa kali setiap minggunya. Itu adalah kemasan single chip Durex. Irwandi yang masih tidak percaya kemudian mengambil tempat sampah itu dan mengamatinya dari dekat. Saat memastikan jika itu adalah benar, dia kembali meletakkan tempat sampah itu dengan tangan gemetaran. Terlihat kantong Durex itu sudah tersobek, dan kondom di dalamnya sudah tidak ada lagi. Yang paling penting adalah kemana isi di dalamnya dibuang, dan siapa yang memakainya. Terjadi hal seperti ini di dalam rumahnya saat dia pergi pelatihan di luar. Meskipun dia percaya kepada istrinya sendiri, tetapi setelah melihat hal ini juga membuat Irwandi berpikir begitu banyak. Setelah meletakkan kembali tempat sampah di tangannya, Irwandi beranjak dengan tatapan kosong. Sebenarnya apa yang terjadi, saat dia tidak berada di rumah kenapa di tempat sampah di dalam rumahnya ada benda seperti itu. Dia kebingungan, kemudian menatap ke sekeliling. Dia memastikan jika dia tidak salah masuk rumah, ini adalah rumah yang dia renovasi bersama dengan istrinya. Saat dia melihat mangkuk di atas meja makan, dia kemudian menyadari sesuatu setelah kembali memikirkannya. Saat pertama kali dia masuk ke rumah, dia merasa ada begitu banyak hal yang membuatnya terkejut. Ternyata istrinya kembali mulai memasak saat di rumah. Dalam 2 tahun ini, dia bahkan tidak pernah memakan lagi makanan buatan istrinya. Di atas meja terdapat 2 set peralatan makan. Itu menandakan jika ada tamu datang ke rumah. Di atas meja, di dalam asbak terdapat puntung rokok, dan itu membuktikan jika tamu itu adalah seorang laki-laki. Jika tidak maka tidak akan bisa dijelaskan dari mana datangnya bungkusan berwarna merah di dalam tempat sampah itu. Hal itu menandakan jika laki-laki itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istrinya, sangat dekat hingga istrinya bisa membuatkannya makanan, hingga istrinya mengesampingkan prinsip hidupnya, mengizinkan orang itu untuk merokok di dalam rumah. Siapa laki-laki itu? Bahkan dia jauh lebih bebas saat berada di dalam rumahnya.
Selama dia pergi pelatihan beberapa hari, setiap malam dia selalu menelepon istrinya, dan saat bertelepon istrinya tidak mengatakan jika di rumahnya kedatangan tamu. Dia juga tidak mengatakan jika dia memasak untuk laki-laki lain, bahkan dia sampai meminum anggur merah yang sangat dia sayangkan untuk dihabiskan. Laki-laki itu siapa sebenarnya? Ternyata dia bisa membuat istrinya memperlakukannya sebaik itu. Hal ini semakin membuat Irwandi kebingungan. Dia adalah atasan istrinya atau teman istrinya. Semua teman laki-laki istrinya yang dia kenal muncul di dalam benaknya, semuanya terasa tidak memenuhi kriteria itu. Sebenarnya siapa laki-laki itu? Saat dia bertanya kepada istrinya di telepon bagaimana dia menjalani hari-harinya di rumah tanpa keberadaannya, istrinya tidak menjawab pertanyaannya itu. Jika sekarang dia bertanya apakah istrinya akan menjawabnya, hal ini Irwandi juga tidak berani menjaminnya. Siapa tahu setelah dia bertanya malah membuat suasana dan hubungan di antara keduanya menjadi canggung dan mulai merenggang. Tapi jika tidak mencoba mengetahuinya dengan jelas, rasanya ada duri yang menancap di dalam hatinya, yang sewaktu-waktu bisa muncul dan merusak rumah tangganya. Pelatihan kali ini sebenarnya membutuhkan waktu sekitar setengah bulan, tapi kemarin tiba-tiba dia mendapat telepon dari bagian di perusahaan dan memintanya untuk segera kembali. Jadi dia tidak mengatakan hal mendadak ini kepada istrinya, sebenarnya dia ingin memberikan kejutan kepadanya, tetapi sekarang malah istrinya lah yang memberikan kejutan untuknya. Apa jangan-jangan istrinya selingkuh? Mengenai dugaannya ini, Irwandi sama sekali tidak ingin mengakuinya. Tetapi dia tidak bisa menepis kemungkinan ini dalam benaknya, hal ini membuat hatinya terasa sangat sakit. Istri yang selalu dia manjakan mungkin sudah mengkhianatinya. Irwandi berjalan menuju ke kamar, dia berdiri di samping ranjangnya kemudian mulai mengamati permukaan ranjangnya. Terlihat selimut di atasnya dilipat dengan sembarangan, bantal dan lainnya juga sama berantakannya. Terlihat ada satu helai rambut istrinya yang terjatuh di sana. Untung saja tidak melihat ada rambut laki-laki tertinggal. Kali ini Irwandi bersikap layaknya seorang detektif. Dia berjongkok di lantai melihat ke sekeliling di bawah tempat tidur. Dia begitu sakit hati saat melihat ada sesuatu di bawah tempat tidur. Dia beranjak mengambil sapu dari dalam kamar mandi, mencoba mengeluarkan apa yang ada di bawah ranjang. Itu adalah puntung rokok, di atasnya masih terlihat ada sedikit puntung bekas tembakau yang terbakar. Dia mengambil puntung rokok itu, kemudian membandingkannya dengan puntung rokok yang berada di ruang tamu. Itu adalah merek yang sama. Setelah membandingkannya, tubuhnya terkapar lemas di atas sofa, rokok yang berada di bawah ranjang sudah sedikit berdebu. Hal ini menandakan jika puntung rokok itu sudah terbuang cukup lama. Sejak kapan puntung rokok itu berada di sana, dia mencoba memikirkan hal ini dengan keras. Saat dia membersihkan rumah waktu itu sudah kejadian yang cukup lama. Waktu itu dia tidak membersihkan bagian di bawah panjang. Yang membuatnya kecewa adalah, Irwandi bisa mengingat dengan jelas jika 1 bulan sebelumnya saat dia membersihkan rumah dia tidak membersihkan bagian bawah ranjang. Itu menandakan jika sebelum dia pergi pelatihan, sudah ada laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya, bahkan dia bersikap begitu bebas saat berada di dalam rumahnya dibandingkan dengan dirinya. Sebenarnya siapa laki-laki itu? Ekspresi di wajahnya terlihat dingin, senyum yang dia sunggingkan sebelumnya sudah tidak terlihat lagi, dan tatapan kedua matanya sudah penuh dengan kemarahan. Bab 2 Memudarnya Cinta. Setelah terdiam cukup lama di atas sofa, Irwandi memijit keningnya, kedua matanya menatap ke sekeliling, kepalanya yang sudah penuh dengan kemarahan baru menyadari akan sesuatu. Sekarang bukan hal penting mengenai siapa laki-laki itu, ini bisa dia selidiki nanti. Masalah terpenting saat ini adalah 2 bungkus Durex di tempat sampah, apakah digunakan di dalam rumahnya, apakah digunakan bersama istrinya di atas ranjang miliknya, atau mungkin dia gunakan di atas sofa. Yang membuatnya tidak berani berpikir,
atau tidak bersedia untuk memikirkannya adalah apakah kedua Durex itu digunakan oleh istrinya dengan laki-laki lain di dalam rumah. Tetapi dalam benaknya dia sudah memiliki pemikiran seperti itu. Begitu berpikir akan hal ini, Irwandi sangat terkejut. Dia beranjak dari sofa secara tiba-tiba, dia curiga sekaligus jijik menatap sofa di depannya. Dalam benaknya tiba-tiba muncul sosok istrinya yang sedang terbaring di atas sofa, dengan kedua mata yang sedikit menyipit, bibir merahnya yang sedikit terbuka, kemudian mengeluarkan suara desahan. Irwandi yang terkejut dengan pemikirannya sendiri langsung menutup kedua matanya. Dia menggelengkan kepalanya mencoba menepis apa yang muncul dalam benaknya. Dia kembali membuka kedua matanya, otaknya kembali berpikir, sekarang apakah ada kondom yang pernah digunakan di dalam kamar, kemudian apakah setelah digunakan dibuang ke dalam kamar mandi. Irwandi dengan penuh keraguan dan berjalan ke dalam kamar mandi. Dia menginjak-injakan di tempat sampah dalam kamar mandi, setelah itu membungkukkan punggungnya untuk melihat isi di dalamnya. Di dalamnya hanya ada tisu. Irwandi kemudian tersadar, jika di sini terdapat kondom yang sudah pernah digunakan, mungkin kondom itu sudah dimasukkan baru kemudian dibuang ke dalam tempat sampah, atau bahkan tertutup oleh tumpukan tisu setelah dibuang. Apakah dia akan mencarinya di dalam? Tindakan seperti ini rasanya terlalu menjijikkan. Irwandi ragu, demi menepis kecurigaan dalam hatinya, dan demi pernikahan dan keluarganya, dia tidak akan memikirkan begitu banyak hal, meskipun itu sangat menjijikkan, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain, dia hanya bisa mencarinya. Saat dia memutuskan akan mencarinya di dalam tempat sampah, sebenarnya hatinya sudah penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit, sudah ada kemarahan yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa membendungnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sudah tidak bersedia untuk berhubungan lagi dengan istrinya, atau mungkin bisa dibilang, dia tidak percaya lagi kepada istri yang dulu selalu dia sayangi. Tidak mengherankan jika setiap laki-laki yang mengalami hal seperti ini mereka sampai bisa kehilangan akal sehatnya, terutama jika mereka dikhianati oleh perempuan yang mereka sayangi. Diselingkuhi dan rasa malu karena hal itu adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh laki-laki. Dia mengambil sepasang sumpit dari dapur, kemudian memilah apa yang ada di dalam tempat sampah. Dia melihat ada dua gumpalan tisu yang sudah terbungkus rapi, mengambilnya menggunakan sumpit kemudian meletakkannya di lantai. Kali ini Irwandi berjongkok di atas lantai dengan gelisah. Kedua matanya menatap bungkusan tisu di dalamnya. Dia menatapnya untuk waktu yang cukup lama, tangannya yang gemetaran mencoba membuka dua bungkusan tisu itu, menutup kedua matanya. Setelah beberapa saat dia membuka mata, kemudian melihat apa yang ada di dalam bungkusan tisu itu, wajahnya seketika memerah, kedua matanya menunjukkan kemarahan, ingin sekali dia membakar habis kondom yang sudah pernah digunakan itu. Sangat disayangkan jika benda itu masih terdiam di atas lantai dalam gumpalan tisu, rasanya cairan kering yang menempel di atasnya sedang mengejek dan menertawakannya. Dia menertawakannya dan mengatakan jika kamu terlambat, semua yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Irwandi menarik nafasnya dalam-dalam, dia langsung beranjak, mengayunkan kakinya untuk menginjak dua bungkusan yang ada di dalam tisu itu. Dia masih belum merasa puas kemudian menendangnya hingga membentur tembok. Dia sendiri tidak berdaya duduk di atas lantai kamar mandi, tanpa disadari air mata dari kedua pelupuk matanya sudah keluar. Tidak lama kemudian, Irwandi yang pemikiran dan tatapannya terlihat kosong mulai beranjak, dia mencari sebuah kantong kresek, mengangkat sumpit di tangannya kemudian menjepit apa yang ada di atas tisu itu yang sudah mengering. Kemudian memasukkannya ke dalam kantong kresek, mengikatnya dengan erat, dia mengambil kembali peralatan mandi yang sempat dia bawa pulang dari pelatihan, membawanya keluar dari dalam kamar mandi. Setelah sampai di ruang tamu, dia meletakkan kantong kresek itu di atas meja, kembali mengeluarkan koper yang sudah dia masukkan ke dalam kamar yang tidak digunakan, mengambil kembali pakaian yang sudah diletak di dalam lemari pakaian,
termasuk pakaian yang dia belikan untuk istrinya, memasukkannya kembali ke dalam koper. Kemudian dia memasukkan kantong kresek itu ke koper bagian luar. Setelah berpikir sebentar, dia kembali masuk ke dalam kamar berdiri di samping ranjangnya, membungkukkan punggungnya mengambil satu helai rambut yang ada di atas bantal milik istrinya, membungkusnya menggunakan tisu kemudian memasukkannya ke dalam kantong. Saat kembali ke ruang tamu, tatapan kedua matanya terlihat sedih dan kosong. Dia menarik koper miliknya melangkahkan kakinya keluar dari rumah, menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Dia bahkan tidak peduli kepada satpam yang menjaga kompleks perumahan mereka, berjalan begitu saja keluar kompleks. Dia berjalan menelusuri jalanan dengan menarik koper miliknya, matahari terbenam di akhir Oktober menyinari punggungnya, memantulkan bayangan hitam di depan tubuh Irwandi. Dia seakan sedang menginjak bayangannya sendiri, setelah itu pergi ke sebuah penginapan dan memesan sebuah kamar. Setelah masuk ke dalam, dia meletakkan koper miliknya, membaringkan tubuhnya tidak percaya di atas ranjang, tatapan kosong kedua matanya menatap ke bagian atas ruangan. Setelah memandangnya cukup lama, rasanya dia tidak ingin lagi menatap putihnya atap ruangan ini, kemudian menutup kedua matanya. Tetapi hatinya masih saja terasa sakit seperti tercabik-cabik. Bagaimana bisa istrinya berselingkuh? Bukankah sudah berjanji akan saling menyayangi? Bukankah sudah berjanji tidak akan menyerah? Bukankah sudah berjanji akan menua bersama? Karena rasa cinta kepada istrinya lah Irwandi bisa mentolerir peraturan istrinya di rumah. Dia bisa melayani istrinya tanpa mengeluh, bersedia melakukan semua pekerjaan rumah tanpa protes. Tapi sekarang dia menghadapi kenyataan akan puntung rokok yang dia temukan, kenyataan akan anggur kualitas terbaik yang sudah diminum habis, kenyataan akan apa yang sudah dia lihat di dalam tempat sampah, bekas Durex yang sudah mengering yang sudah sempat digunakan. Rasanya seperti semuanya tidak ada gunanya, rasanya seperti semua yang sudah terucap itu hanya lelucon semata. Dulu Irwandi sempat berpikir jika meskipun perempuan lain bisa selingkuh, tetapi istrinya Marena tidak akan selingkuh. Karena dia percaya jika rasa cinta yang dia berikan kepada istrinya, maka sebesar itulah rasa cinta istrinya kepadanya. Mereka berdua memiliki rasa cinta untuk masing-masing. Dia menikahi istrinya karena perasaan itu, terus kenapa dia bisa selingkuh? Semua yang dia hadapi hari ini benar-benar membuatnya kecewa. Begitu teringat akan waktu 1 tahun ini, istrinya sudah memperlakukannya dengan sangat dingin dan merendahkannya. Dulu dia berpikir jika istrinya kesal karena dia tidak bekerja keras di perusahaan. Tapi sekarang dia mengerti, waktu bisa merubah segalanya, juga bisa membuat segalanya memudar. Rasa cinta yang istrinya miliki kepadanya seiring berjalannya waktu mulai memudar. Dan kemudian mengenai apakah dia tidak rajin dan tidak bekerja keras di perusahaan, apakah istrinya tidak mengetahuinya. Mengenai pekerjaan di perusahaan, jika orang lain maka akan membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelesaikannya, tetapi dia hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Istrinya dulu sempat mengolok-oloknya jika dia tidak berguna. Kenapa sekarang dia mengatakan jika dia tidak bekerja keras dalam pekerjaan? Apa yang dia lakukan setiap harinya hanyalah menemani atasan dan menghadiri perjamuan kemudian memberikan hadiah. Tidak usah mengatakan apakah sifatnya bisa melakukan hal seperti ini atau tidak, meskipun dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak memiliki waktu untuk itu. Setiap hari dia melakukan pekerjaan rumah, istrinya tidak menyukai makanan di luar, jadi setiap dia pulang ke rumah selalu memasak makanan untuknya, dan juga dia ingin agar makanan yang dimakan istrinya bergizi agar membuatnya tetap sehat. Apakah melakukan semua itu tidak membutuhkan waktu? Ini juga adalah salah satu alasan kenapa istrinya mengatakan jika dia tidak bekerja keras. Dulu saat istrinya memarahinya, dia bahkan masih sempat menyunggingkan senyum di wajahnya. Sekarang dia baru mengerti jika istrinya sudah menemukan kebahagiaan baru, istrinya benar-benar sudah memandang rendah dirinya,
pada saat yang bersamaan dia sudah tidak ingin melihat segalanya akan dirinya. Perempuan memang selalu mempertimbangkan perasaan. Jika menyukai seseorang maka dia akan menyukai segalanya yang ada di dalam dirinya, tetapi jika dia membenci seseorang, maka dia akan membenci segalanya yang ada dalam dirinya. Saat Irwandi sedang penuh kemarahan dan kekesalan, menutup kedua matanya dan kembali memikirkan semuanya, tiba-tiba teleponnya berdering. Irwandi tidak ingin mengangkatnya. Pada saat ini dia tidak ingin menerima panggilan telepon apapun, tetapi teleponnya masih saja berdering hingga 2-3 kali. Dia mengeluarkan teleponnya dari dalam kantong jasnya, menutup kedua matanya. Irwandi yang sedang berbaring di atas ranjang menggeser layar teleponnya, mengangkatnya kemudian mengatakan, "Siapa? Ada urusan apa?" Saat mendengar suara keras Irwandi dari dalam telepon, orang yang menelponnya meletakkan teleponnya di depan wajahnya, melihat kembali nomor telepon yang dihubungi, tidak salah, itu adalah nomor Irwandi. Kemudian dia mengatakan, "Manajer Irwandi, aku Brusto, kenapa? Apa yang terjadi?" Suara dari balik telepon menyadarkan Irwandi dan memaksanya untuk tersenyum. "Oh, Direktur Brusto, halo, aku Irwandi, tadi sedang istirahat jadi tidak mengangkat telepon." "Apa ada masalah Direktur?" Orang yang meneleponnya adalah Direktur Brusto, Direktur Administrasi di perusahaan. Dia memiliki kekuasaan yang besar, jangan sampai untuk menyinggungnya. Hahaha, Direktur Brusto tertawa lebar. "Manajer Irwandi, apa kamu sudah kembali? Jika kamu sudah kembali besok pagi datanglah ke ruanganku. Aku baru sampai di rumah dan sedang istirahat." Irwandi kembali menjelaskan, kemudian bertanya, "Direktur, ada masalah apa? Apa bisa memberitahuku mengenai bocorannya?" "Hahaha, hal baik. Kita bicarakan saja besok." Direktur membocorkan sedikit masalah yang ingin dia bicarakan. "Besok setelah kamu datang, Direktur Miguel akan membicarakan sesuatu denganmu." Dia menghentikan perkataannya, kemudian kembali melanjutkan, "Jangan bilang ini kepada siapa-siapa." "Terima kasih Direktur Brusto." Irwandi tersenyum sopan, "Apa kamu masih tidak mengenalku? Tenang saja. Karena aku mengenal mula aku membocorkan hal ini kepadamu." Direktur Brusto tertawa lebar, "Sudah, istirahatlah, pulihkan tenagamu untuk kembali bekerja besok." Setelah mengakhiri panggilan telepon, Irwandi sedikit terkejut, kenapa Direktur Miguel mencarinya untuk membicarakan sesuatu. Tidak peduli lagi, bagaimanapun juga besok dia akan mengetahuinya, lebih baik memikirkan kembali mengenai keluarganya. Sekarang dia bahkan hampir kehilangan keluarganya. Dia melihat pemandangan di luar jendela, langit di luar sudah terlihat gelap, dia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya, sekarang sudah hampir pukul 6 sore, seharusnya istrinya sudah pulang bekerja, tidak tahu apakah dia kembali ke rumah untuk memasak sesuatu untuk laki-lakinya atau makan di luar. Irwandi mendudukkan dirinya di atas ranjang, melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu dia meletakkan asbak di samping jendela, menyulut sebatang rokok di tangannya dan berdiri di samping jendela. Wajah dan tatapan dingin kedua matanya menatap jalan yang menuju ke kompleks perumahan miliknya. Dia memperkirakan jika istrinya malam ini kembali dan memasak sesuatu, mungkin sekitar 6:30 dia sudah seharusnya sampai di rumah. Setelah menyulut 2 batang rokoknya, Irwandi yang sedang sangat gelisah mengangkat jam yang melingkar di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, tetapi istrinya masih belum kembali. Dia kembali menyalakan sebatang rokok, dan kembali menatap jalanan yang menuju ke perumahannya. Sampai sekitar pukul 7 malam istrinya masih belum kembali. Irwandi berpikir, mungkin istrinya akan kembali ke rumah setelah makan malam di luar. Kesabaran yang dia miliki membuatnya berdiri mematung di samping jendela menatap orang yang keluar masuk kompleks perumahan, tetapi dia masih saja tidak melihat sosok istrinya. Saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, asbak miliknya sudah dipenuhi oleh puntung rokok,
Air di dalam gelasnya sudah hampir diminum habis, tetapi Irwandi masih tidak melihat istrinya masuk ke dalam perumahan. Setelah berpikir sebentar dia mengeluarkan telepon miliknya dan menghubungi nomor istrinya. Selanjutnya bab 3 kebohongan istri.